Alhamdulillah, sambutan-sambutan telah selesai. Dimohon untuk adik-adik yang ada di rumah, tolong disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, kemudian dengar dan catatkan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu materi pembinaan akhlak yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Ma'arif, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tarab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah SWT, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa meskipun melalui dunia maya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda kita kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada umatnya yang setia pada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah Al-Mukarram Kiai Haji Abudin Abdus Somad beserta jajarannya. Yang saya muliakan Ketua Kepala SMK Ar-Rahman beserta jajaran, ibu-ibu, bapak-bapak, Dewan Guru SMK Ar-Rahman yang saya hormati, siswa-siswa SMK Ar-Rahman yang saya banggakan, siswi-siswi SMK Ar-Rahman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan atau saya akan memaparkan sepintas tentang akhlak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan di sekolah adalah pendidikan karakter, atau dengan bahasa yang lain, istilah yang lain, pendidikan di Indonesia itu mencetak manusia-manusia yang berakhlak mulia. Itu artinya bahwa pendidikan akan menciptakan siswa-siswi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, terpercaya, kerja keras, disiplin, dan lain-lain, termasuk toleran. Dalam akhlak atau dalam konsep agama, akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Atau dengan istilah yang lain, ada akhlak karimah, ada akhlak yang qabihah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Dan sesungguhnya ini perilaku manusia adalah penyakit. Kalau penyakit fisik kayak mata itu jelas, dokternya spesialis mata. Penyakit telinga, dokternya spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan.
Penyakit dalam, dokternya jelas spesialis penyakit dalam. Kalau orang kena saraf, akalnya terganggu, ada dokter spesialis saraf. Kalau kulitnya terganggu, ada dokter spesialis kulit. Itu kalau penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, obatnya adalah iman dan takwa. Jadi harus pendekatannya pendekatan spiritual, pendekatannya pendekatan agama. Dan akhlak manusia itu harus dibentuk melalui 3 lingkungan. Pertama yang membentuk akhlak manusia itu lingkungan keluarga. Jadi bapaknya, ibunya. Karena di keluarga itu keluarga kecil, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Maka bapak ibunya harus memberikan suri teladan yang baik, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Kemudian berikutnya di lingkungan sekolah. Sekolah akan melahirkan siswa-siswi yang baik, yang berkarakter mulia, apalagi apabila gurunya, pendidiknya, karena guru status di sekolah adalah seperti orang tua. Maka kalau guru-gurunya memberikan suri teladan yang baik di sekolah, insya Allah siswa-siswinya berkarakter mulia. Bukan hanya gurunya, tapi fasilitasnya mendukung, sehingga bisa menjadikan lulusannya menjadi siswa-siswi yang berkarakter mulia. Perpustakaannya memadai, fasilitasnya memadai. Kayak di SMK karena selalu sebelum belajar diminta, disuruh, diinstruksikan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nanti karakternya, karena sebelum mempelajari pengetahuan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah nanti karakternya menjadi karakter mulia, seperti yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan karakter. Kemudian yang berikutnya, yang bisa membentuk karakter manusia adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu terutama teman-teman sebaya. Karena teman-teman sebaya ini pengaruhnya sangat besar terhadap pendidikan anak-anak, terhadap pendidikan siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SMK Ar-Rahman. Maka supaya berkarakter baik, maka carilah teman yang baik. Karena dalam teori, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah nanti akan wangi. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, ya baunya bau parfum. Kalau kita bergaulnya dengan tukang besi, ya nanti bau besi. Kalau kita bergaulnya dengan tukang kuli bangunan, ya bau bangunan. Kalau kita bergaulnya sama tukang gali kubur, ya bau tanah. Itu teorinya seperti itu. Karena teman itu ada dua, ada teman sejati, ada teman palsu. Lalu gimana yang disebut teman sejati? Teman sejati adalah teman yang mengajak kepada kebaikan. Istirahat, setelah istirahat masuk. Kalau teman sejati, teman-temannya diajak masuk. Waktunya udah habis, istirahat udah habis, ayo masuk. Itu teman sejati. Ada PR dari guru, dikerjakan. Ayo mengerjakan PR dari guru, tugas dari guru. Jadi teman sejati adalah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Beda dengan teman palsu. Teman palsu itu teman yang selalu mengajak kepada keburukan. Ada PR dari guru, ada tugas dari guru, ntar aja. Tugasnya banyak banget, nggak usah dikerjain. Itu teman palsu. Harusnya rajin belajar, dia malah ngajak main.
Harusnya kan rajin belajar, tapi ngajak main, nongkrong di warung, nongkrong di pertigaan, nongkrong di pos, nongkrong di stasiun sambil ngitung kereta lewat, atau nongkrong di terminal sambil ngitung angkot yang lewat. Yang kaitannya dengan akhlak itu berarti manusia memiliki nafsu, karena akhlak itu ada kaitannya dengan perilaku manusia, dan perilaku manusia itu berarti didorong oleh nafsu. Dalam konsep Islam, nafsu itu ada 3 macam. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Nafsu amarah adalah nafsu yang selalu mendorong manusia kepada kejahatan, yang selalu mengajak ke maksiat, inginnya maksiat terus. Ini remaja yang punya nafsu amarah, remaja yang selalu berdosa, remaja yang selalu bermaksiat. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang berdosa, yang jelek, dia menyesali atas perbuatannya. Jadi yang punya nafsu lawamah masih lumayan, karena dia selalu menyesali apa yang telah dikerjakannya. Dia habis nyolong pulpen temannya, kemudian dia menyesal. Dia habis ngambil duitnya, duit orang lain, temannya, dia kemudian menyesal. Itu namanya nafsu lawamah. Kalau yang nafsu amarah, ambil aja, HP orang lain diambil, duit orang lain diambil, pulpen pada ingat diambil. Malah tukang ngumpulin pulpen, pulpennya teman-temannya dikumpulkan, kemudian dijual, dan dia tidak pernah menyesal dengan perbuatan-perbuatannya. Itu namanya nafsu amarah. Beda dengan nafsu lawamah. Dia akan menyesali terhadap apa yang telah diperbuatan. Jadi berbuat jelek kemudian dia menyesal. Itu namanya nafsu lawamah. Kemudian nafsu yang terbaik adalah remaja yang punya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah punya nafsu tapi terkendali. Kalau ini halal, oke, dia kerjakan. Ini haram, no, tidak akan mengerjakan. Itu remaja yang beriman, yang punya imannya tinggi. Jadi yang punya nafsunya nafsu mutmainnah, nafsunya terkendali. Karena yang namanya manusia beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak punya nafsu, maka manusia punya nafsu. Kalau manusia tidak punya nafsu, itu namanya bukan manusia. Jadi nafsu bukan berarti harus dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Dan sekali lagi bahwa orang atau remaja yang punya nafsu mutmainnah pandai mengendalikan nafsunya. Karena menurut Imam Malik, innal kulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Setiap agama itu punya akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Kalau orang yang berakhlak maka punya rasa malu. Kalau dia tidak berakhlak berarti tidak punya rasa malu. Kalau dia tidak punya rasa malu berarti tidak punya akhlak. Dalam hadis disebutkan, rawahul Bukhari wa Muslim, al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Jadi orang-orang yang beriman semakin punya rasa malu berarti imannya semakin tinggi. Malu itu ada 3 macam. Ada malu kepada Allah, ada malu kepada Rasulullah, dan ada malu kepada diri sendiri. Orang yang malu kepada Allah, maka kalau dia tidak sholat, padahal sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan, maka berarti dia tidak punya rasa malu kepada Allah.
Puasa Ramadan itu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi dia tidak mau mengerjakan, berarti dia tidak punya rasa malu kepada Allah SWT. Sedekah itu kan perintah Allah. Nah, kalau dia tidak mau sedekah, dia tidak punya rasa malu kepada Allah SWT. Ada yang kedua, malu kepada Rasulullah SAW. Maksudnya dia gengsi mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Ini sama dengan orang-orang Quraisy jahiliyah atau orang kafir jahiliyah yang gengsi mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Sehingga tetap dia menyembah patung dan tetap dia menyembah Tuhannya, yaitu patung-patung, berhala-berhala. Kemudian yang ketiga, malu pada diri sendiri. Jadi kalau teman-teman sekolahnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, sementara dia ranking 32, dia harusnya punya rasa malu. Ranking 32, jumlah muridnya 32, harusnya punya rasa malu. Kalau teman-temannya rajin belajar, kemudian dia malas belajar, harusnya dia punya rasa malu. Kalau teman-temannya punya LKS, punya buku paket, catatannya lengkap, pulpennya banyak, dia tidak punya, maka berarti dia tidak punya rasa malu. Lalu apa akhlak yang harus dikembangkan supaya kita menjadi manusia yang berkarakter mulia? Maka jadilah manusia yang terpuji. Santun kepada orang tua, santun kepada guru, santun kepada teman sebaya, bekerja keras, disiplin, amanah, tidak menjadi orang munafik. Orang munafik itu orang yang ketika berkata berdusta, ketika berjanji mengingkar, ketika diberi amanat tidak mau tanggung jawab, alias khianat. Kemudian tutur kata itu sangat penting. Akhlak yang paling menonjol pada diri remaja itu tutur kata. Di kalangan remaja-remaja kita, tutur kata kadang tidak satu, asal omdo, asal ngomong doang, asal nyeblak, asal keluar. Dalam pepatah Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia tergantung pada menjaga lisannya. Jadi kalau kita pengen selamat, pengen akhlaknya baik, ya tutur katanya harus baik. Remaja-remaja kita kan terbiasa dengan tutur kata anjing lo, babi lo, bangsat lo, itu sudah biasa seperti itu. Nah mulai sekarang mereka tutur katanya dirubah menjadi orang-orang yang santun, remaja-remaja yang santun. Remaja modern itu remaja yang santun. Remaja masa depan adalah remaja yang santun. Barangkali pada pertemuan kali ini kita akan sedikit cerita tentang orang yang takabur. Karena takabur itu salah satu dari akhlak yang jelek. Dulu ketika Allah SWT mau menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, kemudian diprotes oleh para malaikat. Kata malaikat, mengapa tidak kami saja ya Allah yang jadikan khalifah di muka bumi? Kata Allah, saya lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Tapi ketika Adam dicoba untuk menyebutkan nama-nama dan Adam bisa menyebutkan nama-nama itu, semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis adalah contoh makhluk yang sombong, yang dulu namanya Azazil. Dia orang makhluk yang rajin ibadah, hebat, tapi karena dia sombong gak mau bersujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, saya lebih hebat dari Adam. Saya tercipta dari api, sedang Adam dari tanah. Saya sudah beribadah ribuan tahun, sedangkan Adam baru diciptakan. Itu kesombongan iblis sampai seperti itu. Akhirnya iblis diusir oleh Allah
dan berubah bentuk menjadi jelek, matanya jelek, mulutnya jelek, giginya jelek, tangannya jelek, semuanya menjadi bentuknya jelek. Padahal dulunya ganteng, dulunya tampan. Ini barangkali salah satu contoh bagaimana orang yang takabur, orang yang sombong. Ini salah satu dari contoh akhlak yang tercela. Karena sekali lagi bahwa remaja-remaja modern harus menjadi remaja-remaja yang punya karakter mulia. Mudah-mudahan kalau remaja-remaja kita punya karakter mulia, akan bisa merubah wajah Indonesia, akan bisa merubah peta Indonesia menjadi lebih baik. Karena kata pepatah innamal umamu ma baqiyat, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat, fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Apabila suatu bangsa akhlaknya baik, karakternya mulia, insya Allah bangsa itu akan jaya. Sebaliknya kalau suatu bangsa karakternya jelek, perilakunya jelek, maka bangsa itu akan hancur. Inna fi subhan amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Syekh Mustafa Al-Bulayin mengatakan, sesungguhnya di tangan para pemuda lah, di tangan kaki para pemuda lah kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau remaja-remaja kita pada saat ini menjadi remaja-remaja yang berkarakter mulia, insya Allah Indonesia di masa depan menjadi Indonesia yang berkepribadian mulia, Indonesia yang thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia yang gemah rifah loh jinawi, gemerip, Indonesia yang damai, Indonesia yang rukun, Indonesia yang berkah. Mudah-mudahan sekali lagi kalau remaja-remaja kita, siswa-siswi SMK kita bisa menjadi siswa-siswi yang berkarakter mulia, nanti Indonesia akan berjaya. Demikian sedikit tentang akhlak, karena durasinya sangat terbatas. Mudah-mudahan remaja-remaja khususnya SMK Rahman menjadi remaja-remaja masa depan, remaja-remaja yang punya kepribadian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Ma'arif Sarjana Agama Magister Pendidikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.